Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zariski, saya dari kelas MJ302. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester Manajemen Operasional 1. Sesi 1 sampai 3 yaitu ruang lingkup manajemen operasional. Pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada faktor produksi yang bisa dijadikan produk berupa barang ataupun jasa yang siap diperdagangkan. Menurut para ahli, mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, mesin peralatan, dan bahan mentah. Tujuan manajemen operasional. Tujuan manajemen operasional yaitu sebagai berikut. Manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, meningkatkan produktivitas perusahaan, meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan, memiliki tujuan meningkatkan kualitas perusahaan, mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin. Pentingnya manajemen operasional, yaitu dengan adanya fungsi manajemen operasional. Tujuan manajemen operasional diterapkan dalam sebuah perusahaan adalah mencapai tingkat aktivitas yang lebih efisien. Manajemen ini memiliki beberapa fungsi untuk memudahkan tujuan tersebut. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, perorganisasian, serta pengawasan operasional usaha untuk hasil produksi yang lebih baik. Ruang lingkup manajemen operasional perusahaan IKEA. Pada studi kasus perusahaan IKEA, merupakan retail furnitur global yang paling sukses dengan 276 toko di 36 negara. Teknik penjualan khusus yang digunakan IKEA yang meliputi desain tata letak toko-toko, memiliki perabotan yang tertata seolah-olah berada di rumah, menghasilkan pelanggan yang menghabiskan waktu lama di toko dan kemudian ingin mendesain rumahnya seperti yang ada di toko. Pada awalnya IKEA menjual produk pemasok, namun kemudian beralih merancang dan menjual produknya sendiri dengan pemasok yang membuat, mengemas, dan kemudian mengirimkan kepada pelanggan. Hal ini semakin rumit karena IKEA merupakan perusahaan global yang berarti proses rantai pasokannya merupakan rantai pasokan global. Proses rantai global harus dapat dikelola dengan baik oleh IKEA agar memiliki keunggulan dibandingkan retailer lainnya. Hal ini juga penting karena IKEA sangat mengandalkan rantai pasoknya dalam operasinya. Cara penyelesaian dari studi kasus perusahaan IKEA. Kasus di atas menunjukkan bahwa IKEA telah menyadari betapa pentingnya manajemen operasi untuk keberhasilan perusahaan atau organisasi tersebut. Pemahaman ini tampak pada bagaimana IKEA mengelola jaringan operasi yang dapat merancang produksi dan mengirimkan produk dan layanan yang tepat untuk pasarnya. Manajemen operasi yang dilakukan IKEA ada 10 keputusan utama dalam manajemen operasi yang harus dipertimbangkan dalam melakukan produksi, yaitu desain produk, manajemen kualitas, desain proses, dan desain kapasitas, lokasi dan desain tata letak sumber daya manusia, dan pekerjaan manajemen rantai pasokan, persediaan dan perencanaan bahan baku, penjadwalan jangka pendek dan menengah, dan pemeliharaan. Pada sesi keempat dan 5, yaitu perencanaan agregat dan persediaan. Agregat planning, bagaimana rencana bisnis menyangkut kegiatan produksi disebut sebagai rencana produksi yang perencanaan agregat atau planning. Perencanaan agregat berkaitan dengan penentuan kuantitas produksi untuk jangka waktu menengah, biasanya antara 3-18 bulan ke depan. Tujuan perencanaan agregat memperkecil biaya pada periode perencanaan. Fungsi dari perencanaan agregat itu untuk menentukan perencanaan operasi jangka menengah yang mengoptimumkan kombinasi penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dapat memenuhi permintaan pasar yang tidak menentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi biaya. Perencanaan agregat. Bagi pengusaha manufaktur, jadwal agregat menghubungkan secara strategis perusahaan dengan rencana produksi, tetapi untuk perusahaan jasa, penjadwalan agregat menghubungkan sesuai dengan jadwal pekerja. Ada 4, yaitu keseluruhan unit, yang logistik, prediksi permintaan untuk. Yang ketiga, metode untuk menentukan biaya. Yang keempat, model yang mengkombinasikan prediksi. Perencanaan agregat dan persediaan perusahaan biskuit Mari Singosari. Studi kasus perusahaan biskuit Mari Singosari yaitu selama ini mengalami suatu masalah yang berkaitan dengan penentuan jumlah produk biskuit yang harus diproduksi setiap periode. Kesalahan ini timbul karena ada perencanaan produksi atau perencanaan agregat yang khusus sehingga perusahaan sulit untuk menentukan tingkat produksi yang sesuai dengan permintaan. Cara penyelesaian dari studi kasus perusahaan biskuit Mari Singosari yaitu dengan menggunakan program dinamis, yaitu program DLP for Windows. Perencanaan agregat dengan menggunakan program dinamis ini sebaiknya dilanjutkan dengan perencanaan jadwal induk produksi dan persediaan bahan baku. Rencana agregat biskuit Mari Singosari di BPS yang telah dibuat dan dijadikan sebagai inputnya. Dari perencanaan agregat ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan jumlah produksi dan persediaan bagi BPS sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen dan dapat menimbulkan total biaya. Pada sesi ke-6, manajemen persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku barang setengah jadi maupun barang yang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Menetapkan persediaan kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Suatu contoh. Fungsi persediaan untuk mendekoupel, memisahkan beragam bagian proses produksi, untuk mendekoupel perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan, untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas, untuk menjaga pengaruh inflasi dan naikkan harga. Jenis persediaan. Ada 3, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, persediaan barang jadi.
Model persediaan yaitu model kuantitas pesanan ekonomis Eko, model kuantitas pesanan produksi, model diskon kuantitas biaya, biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya stok. Manajemen persediaan PT Kembar Putra Makmur. Studi kasus perusahaan PT Kembar Putra Makmur yaitu PT Kembar Putra Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor, yaitu berproduksi sebagai distributor makanan yaitu mie instan, biskuit, snack, saus, margarin, minyak goreng, tepung terigu, minuman, bubur bayi, dan permen. Teridentifikasi masalah pada perusahaan ini mengenai persediaan produk Citato. Persediaan 12 varian produk Citato sebanyak 266.003 dus dan penjualan sebanyak 289,447 dus selama periode Januari-Desember 2007 yang menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan, serta membuat perusahaan harus memberhentikan proses distribusi dan menunggu sampai produk datang. Hal tersebut dapat membuat perusahaan mengalami kerugian. Cara penyelesaian studi kasus pada PT Kembar Putra Makmur yaitu dengan cara permasalahan ini dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EQO). Dalam pengendalian persediaan produk Citato di PT Kembar Makmur, perusahaan dapat menghindari kekurangan stok di gudang dan tidak terjadinya penundaan pesanan dan adanya penentuan reorder point atau titik pemesanan kembali. Pada sesi ke-9 yaitu perencanaan kebutuhan bahan dan capacity requirement planning. Material Requirement Planning atau MRP. Teknik perencanaan kebutuhan material atau MRP digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen. Item-item di tingkat level yang lebih tinggi. Kebutuhan pada item-item yang bersifat merupakan hasil dari kebutuhan yang disebabkan oleh penggunaan item-item tersebut. Syaratan model permintaan terikat, yaitu jadwal produksi induk, spesifikasi atau daftar kebutuhan bahan, persediaan, pesanan pembelian yang belum dipenuhi, lead time. Tujuan material requirement planning, yaitu meminimalkan persediaan MRP, mengurangi resiko, dan komitmen yang realistis dengan MRP. Perencanaan kebutuhan bahan kapasitas requirement planning PT Leprim Global Indo Utama. Studi kasus PT Leprim Global Indo Utama yaitu bergerak di bidang furniture dengan tingkat produksi yang terbilang cukup tinggi, waktu rentan pesanan yang cukup pendek. PT Leprim Global Indo sering sekali mengalami masalah pengadaan bahan baku tersebut. Dapat dilihat daripada kondisi gudang yang terbatas dan seringkali kelebihan bahan baku sehingga terjadi penumpukan bahan baku. Keterlambatan pengadaan bahan baku karena tidak adanya jadwal pembelian bahan baku. Hal ini tanpa disadari perusahaan akan menimbulkan kerugian yang baik berupa kerusakan bahan tidak terlalu lama disimpan. Cara penyelesaian pada kasus PT Leprim Global Indo Utama yaitu semua kegiatan perencanaan kebutuhan bahan baku pada PT Leprim Global Indo Utama harus ditentukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk itu ditentukan perencanaan kebutuhan bahan baku dengan menggunakan MRP atau Material Requirement Planning yang merupakan ilmu keunggulan dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Sesi 10. Penjadwalan tenaga kerja. Definisi permintaan demand atau jumlah orang yang dibutuhkan dalam suatu periode memberikan tingkat pelayanan tertentu yang telah ditetapkan. Penjadwalan tenaga kerja. Penjadwalan tenaga kerja dibutuhkan memenuhi permintaan terhadap pekerja dengan meminimalkan jumlah pekerja yang disiapkan. Latar belakang masalah mengenai jadwal tenaga kerja yang mencakup permintaan tenaga kerja, tenaga manusia tidak dapat disimpan kemudian digunakan, pentingnya menjaga tingkat pelayanan. Penjadwalan tenaga kerja. Data yang diperlukan jenis pekerjaan yang tersedia, waktu pelayanan rata-rata, peramalan permintaan untuk setiap pekerjaan, yaitu metode penjadwalan. Ada 3 yaitu algoritma Monroe, algoritma Tribulio-Philip dan Enbron, linear programming untuk algoritma Monroe. Penjadwalan tenaga kerja pada PT XYZ. Studi kasus PT XYZ merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi bola untuk kebutuhan olahraga. Perusahaan ini bermasalah terjadi pada awal pandemi. Tidak adanya permintaan selama beberapa bulan, akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan. Dalam kurun waktu yang lama, PT XYZ memproduksi bola dengan sistem job order. Perusahaan ini kesulitan untuk mengatur jadwal tenaga kerja sejak pandemi COVID-19 karena keterbatasan biaya operasional dan permintaan bola yang menurun. Cara penyelesaian studi kasus pada XYZ yaitu menggunakan metode algoritma Tribulio-Philip Enbron untuk mengoptimalkan penjadwalan menjadi 5 hari kerja dan 2 hari libur. Hasil modifikasi algoritma Tribulio-Philip Enbron dapat memberikan jadwal yang sesuai untuk perusahaan yang memiliki 3 shift dan berkendala hari liburnya. Sesi 11. Penerapan keseimbangan lini. Menurut ahli menjelaskan bahwa line balancing biasanya dilakukan guna meminimalkan ketidakseimbangan antara mesin yang personil sambil memenuhi output yang dibutuhkan dari saluran. Untuk dapat penghasilan pada tingkat yang ditentukan, manajemen harus mengatur alat-alat peralatan metode kerja yang digunakan. Penerapan keseimbangan ini pada PT Tong Hong Tannery Indonesia. Studi kasus PT Tong Hong Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kulit. Dari keterangan perusahaan bahwasanya beberapa masalah yang terjadi dari perusahaan tersebut yaitu ketidakseimbangan lintasan produksi yang terjadi akibat tidak adanya pemerataan waktu siklus kerja pada stasiun kerja, tidak adanya efisiensi kinerja operator di beberapa stasiun kerja, dan terakhir terdapat adanya penumpukan barang setengah jadi work in process pada beberapa stasiun kerja. Cara penyelesaian studi kasus pada PT Tong Hong Tannery Indonesia.
Perusahaan perlu perbaikan, yaitu dengan satu, perusahaan harus secara berkala melakukan perhitungan efisiensi lintas produksi. Dua, perlu kiranya perusahaan menemukan program spesialis berbaterai, yaitu skill effect, foundation, dan concentration agar mendapatkan operator yang mempunyai performance rating di atas normal. Tiga, faktor kelonggaran allow time dapat mengecil apabila perusahaan dapat mengatur kebiasaan mengalami produksi dengan cara memberikan perhitungan sebelum membuat artikel yang baru running, sehingga dapat mengetahui proses mana yang mengalami hambatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan. Sisi 12, yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan dan mengerjakan dan mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek. 3 fase dalam manajemen proyek itu perencanaan. Fase ini mencakup penentuan sasaran, definisikan proyek dan organisasi timnya. Kedua, penjadwalan. Yang ketiga, pengendalian. Definisi penjadwalan. Penjadwalan proyek meliputi dengan pembagian waktu dengan seluruh kegiatan proyek. Teknik manajemen proyek yaitu Program Evaluation Review Teknik. Teknik evaluasi dan lulusan program teknik manajemen proyek menggunakan 3 perkiraan waktu yang tiap kegiatan. Sedangkan CPM Critical Path Method, teknik jalur kritis, adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor kegiatan. Teknik ini dikembangkan untuk membantu para manajer untuk menjadwalkan. Kasus manajemen proyek pembangunan Villa Bali di Air. Studi kasus pembangunan villa di Air. Dalam melaksanakan proyek pembangunan villa di Air menggunakan sumber daya baik itu tenaga kerja, alat, dan material tidak sejalan dengan kebutuhan. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan dalam penyelesaian pekerjaannya sehingga nantinya berdampak pada keterlambatan penyelesaian proyek. Keterlambatan ini dapat menyebabkan bertambahnya biaya kontruksi bila pihak kontraktor tidak melakukan permintaan dan penilaian terhadap kegiatan proyek. Cara penyelesaian dari studi kasus pembangunan Villa Bali Air. Dalam pembangunan villa dibutuhkan suatu metode pengelolaan sumber daya alam ilmiah dan intensif yang disebut dengan manajemen proyek. Manajemen proyek yang akan ditetapkan pada proyek ini bertujuan agar sumber daya yang akan digunakan melebihi dan anggaran dan bahkan lebih kecil dari anggaran yang direncanakan. Pada studi ini akan dilihat bagaimana mengelola sumber daya yang memberikan manfaat yang maksimal pada pelaksanaan proyek pembangunan villa di air. Sisi 13, pemeliharaan fasilitas. Definisi dan tujuan. Pemeliharaan, maintenance, atau semua aktivitas berkaitan tentang peralatan dan sistem dalam kondisi layak bekerja. Tujuannya yaitu mempertahankan kemampuan sistem selagi mendalikan biaya. Sistem harus didesain dengan pertahanan agar dapat mencapai kinerja standar kualitas yang diharapkan. Kasus pemeliharaan fasilitas. Ciamplas Walk Bandung. Studi kasus Ciamplas Walk Bandung yaitu dijadikan tempat berbelanja juga menjadikan tempat berrekreasi. Oleh sebab itu, untuk menjaga mempertahankan aset bangunan ini diperlukan manajemen operasional dan pemeliharaan gedung yang terencana baik, sehingga bangunan ini dapat berfungsi dan beroperasi dengan optimal. Menyangkut kualitas gedung, keamanan, dan kenyamanan serta kebutuhan pemakaian agar umum teknis direncanakan dapat dicapai. Cara penyelesaian dari studi kasus Ciamplas Walk Bandung itu dengan menggunakan sistem manajemen pemeliharaan. Pada studi kasus penelitian ini terkoordinasi dengan cukup baik dengan adanya pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, dan mempresentasikan informasi. Namun demikian, laporan pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan pengelolaan gedung dapat menggunakan volume pekerjaan pemeliharaan yang bagus sehingga hasilnya dapat diinterpretasi menjadi sebuah laporan pemeliharaan dan dijadikan sebagai data histori pekerjaan pemeliharaan dan kemudian pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan pada periode selanjutnya. Sesi 14 yaitu Total Quality Management. Setiap pelaku bisnis di industri akan memberikan perhatian penuh pada kualitas. Hal ini berdampak pada positif pada bisnis melalui 2 cara, yaitu dampak terhadap biaya produksi, kedua, dampak terhadap pendapatan. Perhatian kualitas. Definisi kualitas banyak definisi yang berbeda dan bervariasi. 1. Definisi konvensional. 2. Definisi strategis. Definisi manajemen kualitas. Manajemen kualitas atau manajemen kualitas terpadu Total Quality Management didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performansi secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Jenisnya itu pelanggan, yaitu pelanggan internal, pelanggan antara, dan eksternal. Dan faktor-faktornya itu kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal yang dirasakan pelanggan, pengalaman masa lalu, pengalaman dari teman-teman yang menceritakan mutu produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu, komunikasi melalui iklan dan pemasaran. Proses mengetahui ekspektasi pelanggan yaitu karakteristik produk, tingkat performasi yang dibutuhkan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan, kepentingan relatif, urutan prioritas dari setiap karakteristik, kepuasan pelanggan berdasarkan informasi sekarang. Kasus Total Quality Management IKM Fabrikasi Logam, yaitu IKM Fabrikasi Logam adalah industri kecil menengah. IKM merupakan penyumbang pendapatan terbesar negara di Indonesia. Namun pada kenyataannya mutu produk IKM Fabrikasi Logam yaitu memiliki tren yang negatif. Hal ini menunjukkan karena produk fabrikasi logam memiliki tingkat kecacatan yang cukup signifikan. IKM Fabrikasi Logam berperan penting yang menyeimbangkan tenaga kerja dan menyumbang pendapatan negara. Pada kenyataannya masih banyak permasalahan pada bidang ini. Usaha ini yaitu salah satunya adalah masalah pengendalian mutu produk. Cara penyelesaian dari studi kasus IKM Fabrikasi Logam, IKM dapat menerapkan aspek TKM dengan lebih baik, dapat mengurangi jumlah cacat secara signifikan. Dalam penelitian ini, aspek TKM yang memiliki pengaruh paling signifikan adalah kepemimpinan, partisipasi karyawan, perbaikan berkelanjutan, dan keputusan berbasis data. Terima kasih, sekian dari saya presentasinya. Bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.